Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 12 6G13 dari kelompok 6 ingin mempresentasikan eh, Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Perkenalkan, nama saya Lamri dengan NIM 1221458. Di sini ada Muhammad Faris Akbar dengan NIM 1221415. Di sini saya akan terlebih dahulu akan membacakan Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Islam memandang keberagaman sebagai sunnatullah, ketentuan Allah yang harus dijunjung tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Keberagaman telah ada sejak zaman para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan, ukhuwah dalam menyikapi keberagaman ini, dengan menekankan pentingnya persatuan, keharmonisan, dan perdamaian di antara umat manusia. Konsep keberagaman dalam Islam yaitu keberagaman sebagai sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam QS Al-Hujurat 13 bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, menunjukkan bahwa keberagaman adalah kehendak Allah. Di sini ada kesatuan dalam keberagaman. Hadis Nabi mengibaratkan kaum mukmin seperti satu tubuh dan seperti bangunan yang saling menguatkan, menekankan pentingnya persatuan. Untuk berikutnya, persatuan sebagai pondasi QS Al-Hujurat ayat 10 menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara dan memerintahkan untuk mendamaikan saudara yang berselisih. Untuk selanjutnya, penyebab munculnya keberadaan aliran. Di sini ada pergolakan politik, konflik internal negara memicu perbedaan pandangan. Memikirkan non-Muslim, pengaruh di luar Islam yang masuk ke masyarakat, perubahan kultural dan politik, transisi dari masyarakat tradisional ke modern. Perbedaan aliran dalam Islam muncul karena beberapa faktor utama. Pergolakan politik dan negeri menjadi pemicu utama munculnya sebagai pandangan. Selain itu, pengalirnya pemikiran non-Muslim ke dalam masyarakat Islam turut mempengaruhi terbentuknya aliran-aliran baru. Faktor faktor lainnya adalah proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat tradisional ke modern, dari politik rasional ke dunia. Semua faktor ini berkontribusi pada keberagaman pemahaman dalam Islam yang kita saksikan hingga saat ini. Di sini ada prinsip dasar menyikapi keberagaman. Keberagaman yang lapang, sikap terbuka dalam mencari kebenaran. Begitupun ada keadilan yang objektif, bersikap adil terlepas dari suka atau tidak suka. Dialog dan kebijaksanaan mengutamakan cara-cara argumentatif dalam dakwah. Di sini ada kompetensi positif dalam kebaikan, menjadikan keragaman sebagai motivasi berbuat baik. Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi keberagaman. Prinsip keberagaman yang lapang mengajarkan bahwa untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan,
Diperlukan pemahaman yang sadar, bukan hanya ikut-ikutan. Nabi bersabda kepada sahabat Utsman bin Maz'un, sesungguhnya sebaik-baiknya agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang. Al-Hani Al-Hanifiyah Al-Samhah. Selanjutnya yaitu konsep toleransi dalam Islam, yaitu keyakinan terhadap kemuliaan manusia, menghormati semua manusia terlepas dari agama, kebangsaan, dan kerukunannya, berbuat adil kepada semua, memperlakukan semua orang dengan adil dan berakhlak mulia. Terus kebebasan memilih keyakinan, mengakui bahwa perbedaan keyakinan adalah kehendak Allah, tidak menghakimi keyakinan orang lain. Allah lah yang akan menghakimi, bukan manusia. Toleransi dalam Islam disebut juga tasamu, berasal dari kata syam yang berarti kemurahan hati dan kemudahan. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi dalam Islam, termasuk keyakinan terhadap kemuliaan manusia dan pengakuan bahwa perbedaan keyakinan adalah kehendak Allah. Islam secara definisi adalah agama yang damai dan mengayomi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Toleransi dalam aspek sosial, hidup berdamping. Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan kaum Nasrani dan Yahudi di zamannya. Islam menjamin kehidupan mereka dengan adil, tetapi tetap menggunakan aturan Islam yang tidak bisa ditoleransikan. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong untuk berbuat aniaya dan memerintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Selanjutnya, interaksi ekonomi. Nabi Muhammad SAW sering melakukan perniagaan dengan orang Nasrani atau Yahudi. Beliau mencontohkan kejujuran dan keadilan dalam berinteraksi, bahkan memerintahkan untuk memberikan lebih saat menimbang. Hadis dari Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Nabi pernah membeli unta dan menimbang dengan lebih. Begitu juga ketika beliau membeli celana, beliau memerintahkan tukang timbang untuk menimbang dan memberikan lebih. Selanjutnya, tolong menolong. Islam mengajarkan untuk menolong sesama, termasuk menjenguk orang sakit tanpa memandang latar belakang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapat ganjaran pahala. Toleransi dalam aspek sosial ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia. Batasan toleransi dalam Islam pertama yaitu tauhid, sikap mengesahkan Allah secara utuh dan menyeluruh. Seorang muslim tidak bisa menganggap semua Tuhan sama mengakui keberadaan Tuhan agama lain. Yang kedua, qiyamah, keyakinan bahwa hanya keberadaan Islam yang akan tegak pada hari kiamat, bukan keberadaan relatif atas pandangan manusia. Selanjutnya, ibadah. Seorang muslim tidak bisa bertoleransi dengan mengikuti cara ibadah agama lain maupun ikut berpartisipasi di dalamnya dalam bentuk apapun. Prinsip nilai Islam. Islam merupakan agama yang fleksibel dalam bertoleransi, namun ada batasan dalam nilai dan prinsip yang telah ditentukan oleh Allah. Islam tidak memaksa orang lain untuk mengikuti aturannya, tetapi melindungi orang tunduk terhadap aturan Allah. Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6, yang isinya yaitu katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Membangun persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, saling menghormati, menghargai perbedaan sebagai sunatullah. Yang kedua, dialog konstruktif, berkomunikasi dengan bijaksana dan argumentatif. Yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan, bersama-sama membangun masyarakat yang harmonis. Keempat, menjaga perdamaian, mengedepankan persatuan dan keharmonisan. Membangun persatuan dalam keberagaman memerlukan komitmen untuk saling menghormati perbedaan sebagai sunatullah. Islam mengajarkan untuk melakukan dialog konstruktif dengan cara yang bijaksana dan argumentatif, bukan dengan kekerasan atau paksaan.
Kerjasama dalam kebaikan menjadikan kunci penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, umat Islam ibaratkan seperti tubuh, seperti bangunan yang saling menguatkan. Dengan menjaga perdamaian dan mengedepankan persaudaraan, kita dapat mewujudkan Islam sebagai rahmatul alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sekian dari presentasi kami yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.